Beraksi seorang diri, seorang pelaku curanmor yang kerap beraksi di parkiran apartemen dan hotel di Sidoarjo, Jawa Timur diciduk polisi. Dalam aksinya, pelaku mengincar motor yang tak terkunci dan memasukkannya ke dalam mobil lalu kabur. Berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan meski di area yang dirasa aman dengan penjagaan. Karena di Sidoarjo, Jawa Timur, kamera pengawas merekam momen pelaku curanmor menggasak motor incarannya di area parkir apartemen. Sebelum menggasak motor incaran, pelaku tampak mondar-mandir, memastikan situasi sepi dan memilih motor yang tidak terkunci. Setelah dirasa kondusif, pria 36 tahun ini nekat menuntun motor curian lalu dimasukkan ke dalam mobil yang diparkir tak jauh dari lokasi. Beruntung rekaman CCTV jadi modal polisi dalam melakukan penangkapan pelaku berinisial MMO bersama barang bukti motor curian dan mobil yang digunakan dalam kejahatan. Kepada polisi, pelaku yang merupakan residivis mengaku nekat mencuri lantaran butuh uang untuk kebutuhan hidup keluarganya. Sekarang melakukan perbuatan pencurian dengan mengambil kendaraan yang tidak terkunci, stang, yang tidak terkunci, diparkir di apartemen maupun di hotel. Jadi dia ini mutar-mutar, ya, apartemen maupun di hotel, mengecek melihat apakah ada kendaraan yang tidak dibuka stang, satu diambil, betul-betul dimasukkan ke mobil. Dia melakukan sendiri. Ini jadi agak unik ya, agak unik cara mereka mengambil data tersebut. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Seorang guru madrasah di Jepara, Jawa Tengah menjadi korban penembakan pengemudi mobil usai cekcok di jalan. Korban yang terluka akhirnya melapor ke Polres Jepara hingga pelaku berhasil diamankan. Arogansi pengemudi kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang guru madrasah diniyah warga Desa Buaran, Jepara, Jawa Tengah. Ia ditembak oleh seorang pengemudi mobil sedan saat sedang menjemput anaknya pulang sekolah hingga terluka di bagian perut. Tidak hanya menembak korban, pelaku melampiaskan amarahnya dengan membakar sepeda motor korban saat perbaikan di bengkel. Maki saya mau tembak matamu. Terus saya gini, saya gitu terus dimaki-maki, terus sebarang kali lah mau saya obong motormu, tak obong mamu, terus mau ditembak 2 kali. Tak lama korban melaporkan aksi arogan pelaku ke Polsek Mayong hingga pelaku berhasil diamankan dari rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menembak korban dengan senjata api tak berizin yang dibeli secara online 2 tahun lalu. Dari rencana akan menjemput putranya pulang sekolah. Dan kebetulan pada saat di jalan di sekitaran Mayong, motor korban saat itu hampir terserempet oleh mobil si tersangka, si pelaku. Kemudian si korban saat itu berhenti karena ingin memastikan, dan si mobilnya tersangka juga berhenti, dan kedua belah pihak sempat terjadi salah paham. Kemudian si tersangka merasa tidak terima. Kini koboi jalanan ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis tentang penggunaan senjata api secara ilegal dan tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. 9 remaja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digerebek warga setempat lantaran diduga melakukan pesta miras di kamar kos. Warga geram, pasalnya pesta miras dilakukan tidak hanya sekali. Sembilan remaja, 3 perempuan dan 6 laki-laki digerebek serta diamankan oleh warga ke dalam balai RT. Kejadian berawal ketika warga Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur merasa resah lantaran sudah beberapa kali ada kegiatan yang melanggar tata tertib lingkungan.
Teguran kepada pemilik kos pun sudah sering kali dilakukan. Namun pemilik kos tidak merespon dan acuh terhadap peringatan warga. Warga yang sedang melakukan ronda keliling pada dini hari akhirnya melakukan penggerebekan ke dalam kamar kos. Dalam penggerebekan, warga menemukan minuman keras berjenis es moni dan 9 remaja dalam kondisi yang diduga mabuk. Yang punya kos-kosan terutama ini tidak bisa diajak kerjasama dengan warga, bahkan memusuhi warga, sehingga tadi malam itu warga bergerak sendiri karena sudah ada bukti-bukti, sudah positif kalau ada yang namanya pesta miras di situ, sehingga teman-teman jaga tadi malam itu mengadakan penggerebekan. Setelah diberikan pembinaan oleh ketua RT setempat, pelaku laki-laki dihukum push up sebanyak 50 kali. Setelah itu, ke-9 remaja tersebut berjanji meninggalkan tempat kos dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Rumah warga dan calon Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat diserang orang tak dikenal. Selain kerusakan rumah yang cukup parah, penyerangan mengakibatkan satu penghuni rumah mengalami luka di bagian kepala. Kediaman salah satu pendukung calon Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat diserang oleh puluhan orang tak dikenal. Rumah pribadi tersebut bertubi-tubi dilempari dengan batu, membuat seisi rumah terkejut karena dikepung oleh massa. Akibat penyerangan itu, satu orang penghuni rumah terkena lemparan batu yang mengakibatkan kepalanya bocor dan mendapatkan beberapa jahitan. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan ke Mapolres Solok Selatan. Dan kami tidak bisa lagi hanya menyelamatkan diri karena mungkin nyawa, kalau kami masih bertahan maka kami bisa menyelamatkan diri, hanya itu. Namun, berselang kemudian, rumah calon wakil Bupati Solok Selatan juga mendapatkan serangan massa tak dikenal. Rumah dinas pertahanan ini diduga terkena tembakan yang mengakibatkan kaca jendela pintu utama bolong. Beruntung tidak ada korban jiwa di rumah tersebut. Dari pengamatan kami sementara ada dua hal. Satu, ini dilakukan oleh orang yang profesional. Karena targetnya itu dari jarak 30 meter pas. Memang dia target kaca supaya berbunyi begitu. Dan kedua kaca itu tampak terang bolong. Nah, lalu yang kedua, dari proyektil yang kami ketahui, ini tidak senapan angin. Ini sejenis soft gun. Diduga kedua perusakan ini terjadi akibat beda pilihan di masa pilkada. Dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sundandar, iNews melaporkan. Seorang pria mengancam pengendara mobil dengan senjata tajam di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jakarta Barat, seorang petugas keamanan gedung berhasil menggagalkan upaya pencurian sepeda motor. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di gerebek. Saya Miss Gerebek, sampai jumpa lagi. Seorang pria mengancam pengendara mobil dengan senjata tajam di Jalan Pandu Raya, Kota Bogor, Jawa Barat. Perilaku arogan tersebut membuat korban ketakutan karena diancam pelaku. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota menyatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku yang melakukan pengancaman tersebut. Korban pun sudah melaporkan kasus pengancaman ke pihak kepolisian dan kini pelaku yang sudah diketahui identitasnya tengah dilakukan pengejaran. Seorang petugas keamanan gedung berhasil menggagalkan upaya pencurian motor di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. 2 orang pencuri motor terekam jelas di kamera pengawas mengincar sasarannya di depan sebuah kantor bank. Saat berusaha membongkar stop kontak motor dengan kunci letter T, tiba-tiba aksi pelaku dipergoki seorang anggota Satpam yang langsung mengejar para pelaku. Alhasil, aksi pencurian pun berhasil digagalkan dan motor korban selamat meski para pelaku melarikan diri.